Ahok dan mata-mata Pertamina. Dilansir dari laman Pinter Politik. Sekali lagi, siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Kami akan lacak. Lalu PPRT, kan kita nyelamatin, saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Salah satu panglima perang yang dia siapkan adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jokowi sudah kenal Ahok sejak lama dan tahu kinerjanya. Masuknya Ahok di Komisaris Utama Pertamina adalah perintah Jokowi. Ahok tidak dijadikan menteri, juga tidak dijadikan direktur. Tugas utamanya adalah melaporkan langsung kepada Jokowi siapa orang yang selama ini terlibat sebagai mafia, dan Jokowi yang akan menjadi eksekutornya. Saya pengen melihat itu dilakukan. Karena itu, masukkanlah Ahok di tempat-tempat yang dituduhkan paling banyak korupsi. Di mana? PLN, Pertamina, yang dianggapnya ya. Kemudian perusahaan-perusahaan kemarin dapat proyek infrastruktur ratusan triliun itu, masukin ke situ. Terutama PLN dan Pertamina. Nggak masalah di direksi atau komisaris? Apapun, kita pengen lihat keberaniannya dan seterusnya begitu. Anda menantang ya? Menantang dan senang sekali kalau Presiden mau membela orang ini untuk menduduki jabatan itu dan melihat hasilnya ke depan. Bicara soal Ahok, tentu berbagai kontroversi turut mengikuti. Bagaimana tidak? Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini dinilai telah menistakan agama tertentu dalam kontestasi politik pilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Tak hanya soal isu penistaan agama, Ahok juga dikenal memiliki gaya unik dalam memimpin, yaitu kebiasaannya yang suka meluapkan emosi. Bisa dibilang Ahok memiliki cara pemimpin atau leadership yang dinilai agresif. Gaya ala Ahok inilah yang dibahas oleh Michelle Hederel dan Alistair Wells dalam tulisan mereka yang berjudul Rebel with a Cause, dalam menggunakan konsep karismatik leadership atau kepemimpinan karismatik dari ahli sosiologi asal Jerman, Max Weber Hederel dan Wells, menjelaskan bahwa Ahok merupakan seorang politikus yang menciptakan keunikan tersendiri dengan politikus dan pejabat lainnya. Distinction ini dapat diamati dari gaya berbahasa dan berkomunikasi. Ahok yang dinilai membangun citra yang terbuka, bersih, dan transparan, tidak seperti asumsi soal bagaimana politisi-politisi yang bertutur manis tapi malah bertindak koruptif. Ahok dinilai memiliki gaya komunikasi dan kepemimpinan yang agresif. Mungkin inilah mengapa nama Ahok selalu dimunculkan dalam berbagai posisi yang dianggap cocok dengannya. Kala Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyongsong masa pemerintahan keduanya, misalnya nama Ahok selalu dimunculkan di media dan publik untuk bisa masuk dalam kabinet baru Jokowi. Tidak hanya soal posisi menteri, nama Ahok pun ramai dibicarakan ketika akhirnya Erik mengangkatnya menjadi Komut Pertamina. Bahkan, Ahok seakan-akan menjadi jawaban utama atas persoalan-persoalan yang ada di Pertamina, seperti mafia minyak dan gas atau migas. Namun, terlepas dari gaya komunikasinya, bukan tidak mungkin ada konsekuensi strategis lainnya di balik pilihannya Ahok untuk menjadi Komut Pertamina. Mengapa Ahok yang dinilai memiliki gaya leadership yang agresif ditempatkan di BUMN yang bergerak di bidang migas tersebut? Pengawasan ala Ahok sudah menjadi rahasia umum bahwa Pertamina merupakan sebuah BUMN yang sejak lama telah menjadi cash cow atau sapi perah bagi banyak pihak, khususnya partai-partai politik atau parpol. Bahkan, pandangan bahwa Pertamina menjadi sapi perah ini pernah diungkit oleh seorang politikus PDIP yang bernama Lazarus. Pandangan umum ini pun bisa dilacak dalam sejarahnya ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Pada era Orde Baru, Francis Pick dalam bukunya yang berjudul Empires at War menjelaskan bahwa Pertamina dengan meningkatnya produksi minyak dari 174 juta barel pada tahun 1966 menjadi 476 juta barel pada tahun 1975. Juga menjadi sapi perah dan sumber daya bagi sejumlah institusi yang dekat dengan Soeharto, khususnya bagi Angkatan Bersenjata atau ABRI. Bukan tidak mungkin juga ini adalah alasan mengapa peran Ahok menjadi penting. Karena dengan berada di dalam BUMN tersebut, Ahok bisa saja mengetahui segala informasi soal siapa saja yang berusaha menjadikan Pertamina sebagai sapi perah. Apalagi Ahok dinilai memiliki kedekatan tertentu dengan Presiden Jokowi yang dimana pernah menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 sampai 2014.
Dari relasi dekat ini, bukan tidak mungkin Presiden dapat melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap aktor-aktor politik mana yang berusaha menjadikan BUMN tersebut sebagai sapi perah. Pasalnya, bila mengacu pada penjelasan George Edward III dalam tulisannya yang berjudul New State Power Approach to the Presidency, Presiden bisa meningkatkan kekuatannya atau power dengan menempatkan relasi-relasinya di kutub kekuatan lainnya. Bila benar begitu, Ahok bisa jadi memainkan peran yang dalam strategi tersebut sebagai surveillance atau pengawasan. Jartiman dan rekan-rekannya dalam tulisan mereka yang berjudul Surveillance Theory and its Implication for Law dengan mengutip Hegarty dan Erickson bahwa pengawasan dapat dipahami sebagai pengumpulan dan analisis informasi atas sebuah populasi untuk mengatur aktivitas mereka. Boleh jadi peran mereka yang dilaksanakan oleh Ahok dengan gaya kepemimpinannya yang agresif, dengan citra yang serba bersih, Komut Pertamina ini bisa saja telah mengumpulkan informasi akan aktivitas-aktivitas yang terjadi di BUMN tersebut. Pada awal tahun 2021 lalu, misalnya, Ahok menyebutkan tengah melakukan audit terhadap sejumlah kontrak terkait perjanjian jual beli liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair. Selain itu, Ahok sebelumnya juga pernah merasa gregetan untuk melakukan audit atas kilang perusahaan tersebut. Bila benar Ahok kini menjalankan peran surveillance seperti penjabaran di atas, bukan tidak mungkin kini Ahok menjalankan upaya pemanggilan informasi bak apa yang Turing lakukan. Lagi pula, informasi adalah kunci atas kekuatan di era kontemporer saat ini. Bukan begitu sobat?